ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, pertama-tama mari kita memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bangun pada pagi hari ini menjalankan tugas-tugas keagamaan kita. Yang pertama kita sahur, kemudian kita salat subuh, dan sekarang kita akan melakukan tadarus dan tadabbur kitab suci Al-Quran yang pada malam-malam ini memasuki malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam turunnya Al-Quran. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan meneruskan surat Al-Jathiyah. Surat yang ke-45 ayat 11 sampai ayat 20. Dan karena bersama kita sudah ada Ustazina Ustadz Wahyudin B. Wahid, kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat suci Al-Quran dari ayat 11 sampai ayat 20. Pada Ustazina Ustadz Wahyudin B. Wahid, kita persilakan dengan segala hormat. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraj syarif. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan tadarus Al-Quran kita pada pagi hari ini, yaitu alhamdulillah sudah masuk ke surah Al-Jathiyah ayat 11. Baiklah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي سخر لكم بأمره ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وسخر لكم وما في الأرض إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون.
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا دون يرجون أيام أيام الله الله يجزي ليجزي ما قوما كانوا كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من من عمل عمل صالحا صالحا فلنفسه فلنفسه ومن أساء أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب الحكمة والنبوة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فما اختلفوا إلا من بعد بعد ما ما جاءهم جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك يقضي يقضي بينهم يوم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ثم جعلناك على شريعة من الأمر ولا ولا أهواء الذين لا لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك
لك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض إنه لا يغنه من الله الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء والله ولي المتقين الله ولي المتقين هذا بصائر بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هدى بصائر للناس ورحمة لقوم يوقنون صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد. Kita haturkan terima kasih banyak, syukran jazila kepada Ustazuna Ustadz Wahidin Wahid. Semoga Allah SWT peliharakan kesehatannya lahir dan batin, dan senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk berbuat kepada seluruh manusia dengan amalan yang sebaik-baiknya. Kita juga memohon kepada Allah semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa diberkahi, dirahmati, diberikan hidayah dan inayah tersebab ayat-ayat yang telah dilantunkan bersama. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Al-Jasiyah kita, surat yang ke-45. Al-Jasiyah artinya berlutut. Jadi Al-Jasiyah artinya berlutut. Kalau sujud kepala di bawah, kalau berlutut itu berarti lutut di bawah. Jemaah sekalian, pada pertemuan kita kemarin kita bahas ayat 1 sampai 10, dan kebetulan setelah ayat-ayat terakhir itu ada disconnect, keterputusan internet, sehingga kemudian tidak berkelanjutan. Kita review sedikit dari awal supaya berkelanjutan. Ini adalah ayat 6 ya. Kita baca dari ayat 6 secara sepintas. Ini adalah ilustrasinya Al-Qur'an, karena kebetulan juga kita berada di malam-malam Lailatul Qadar yang berbicara juga tentang Al-Qur'an. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah. Natluha alaika, kami telahkan kepadamu, isinya adalah al-haq, bil haqqi. Nah, karena Al-Qur'an adalah kebenaran, maka Allah bertanya, fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayati yu'minun. Maka perkataan siapa lagi selain perkataan Allah yang manusia ingin imani? Artinya, kalau manusia mengimani perkataan di luar ini, berarti keliru. Karena ada pertanyaan, fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka perkataan, firman, nasihat dari siapa lagi yang manusia ingin percaya kalau bukan dari Allah SWT. Orang yang menentang ataukah berbuat di luar daripada atau berbeda dengan apa yang Allah sampaikan itu pasti kebatilan. Karena al-haq lawannya adalah batil. Dan kalau orang berbuat batil, ujung-ujungnya adalah dusta dan dosa. Maka Allah menutupnya dengan wailun likulli affakin athim, ayat 7. Kecelakaanlah, nerakawailah bagi tiap-tiap orang yang kerjanya adalah berbuat dosa dan berdusta. Affak itu berbuat dosa, dari kata ifkun. Kemudian ayat 8. Nah, kita lihat ada orang yang membaca kitab suci. Dia tahu juga pada saat membaca kitab suci, dia mengatakan al-haq. Tetapi yang dia ikuti bukanlah ayat yang dia baca.
yang diikuti adalah hawa nafsunya belaka, sehingga bisa datang ke masjid dan selalu datang ke masjid, memang selalu salat tahajud, bahkan hafal Al-Quran, tetapi pada saat imam lagi sujud, lalu kemudian dia berdiri mengangkat pedangnya, lalu kemudian menyerang imam dari belakang. Imam masjid manapun diperlakukan seperti ini, harusnya kita semuanya marah. Kalau di Indonesia mungkin sudah keluar kata-kata umpatan, PKI, dan sebagainya. Tapi cuma sekali sebagian, ini bukan sembarang imam. Ini yang dibunuh ini adalah orang yang di Ahlus Sunnah diakui sebagai Khulafaur Rasyidin, yang di kalangan Ahlul Bait diterima sebagai imam pertama, pengganti Nabi. Baik Sunni ataupun Syiah mengakui Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang paling lama dari awal. Bahkan Nabi tadinya tinggal di rumahnya bapaknya Ali, Abu Thalib. Dipelihara di sana setelah ibu dan kakeknya meninggal. Sekarang satu-satunya orang yang lahir di Ka'bah, yang kemudian tidak pernah menyembah berhala, dan karenanya disebut karramallahu wajhah oleh seorang hafiz Quran, Abdul Rahman Ibnu Muljam, pada suatu subuh di bulan Ramadan, di malam ganjil tanggal 19, ketika imam sedang memimpin salat dan sedang sujud, Abdul Rahman yang hafiz Quran itu menarik pedangnya dari balik jubahnya, lalu kemudian mengacungkannya ke imam yang sedang bersiap untuk sujud. Nah, jemaah sekalian berbahagia, pertanyaannya di mana Al-Qur'annya? Allah mengatakan yasma'u ayatillah. Dia mendengar ayat Allah. Yasma'u ayatillah, dia mendengarkan ayat Allah. Tutla alaihi, ketika dibacakan kepadanya, bukan hanya dibacakan, bahkan yang bersangkutan sendiri menghafalnya. Tetapi apa yang terjadi? Ayat yang dibacanya summa yusirru mustakbiran. Tetapi justru semakin bertambah sombongnya dengan ayat yang dibacanya, mustakbiran. Istikbar ini adalah penyakit awalnya iblis. Yang pertama memiliki penyakit ini adalah iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam. Ka'an lam yasma'ha, seakan-akan dia tidak pernah mendengarnya. Kata seakan-akan berarti mendengarkan seperti di sini. Aslinya mendengarkan ayat Allah, bahkan menghafal ayat Allah ketika dibacakan kepadanya. Tetapi kesombongannya tidak terobati dengan ayat Al-Quran itu. Seakan-akan dia tidak mendengar ayat Al-Quran. Maka Allah mengatakan, fabashirhu bi'adzabin alim. Maka gembirakanlah orang itu dengan azab yang pedih. Inilah pada saat sebelah kiri, pada saat dia mengayunkan pedangnya, pada saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Imam Ali siap sujud, lalu kemudian ditebaskan, dan inilah kurang lebih pas di tengah-tengah kepalanya. Dan Ali bin Abi Thalib pada saat itu hanya berkata, fustu warabbil Ka'bah. Dan ketika orang itu ditangkap, Imam Ali mengatakan, perlakukan dia dengan baik. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhahu huzwa. Kalau dia mengerti sedikit daripada ayat kami, alima min ayatina, dia mengerti dari ayat kami syai'an sesuatu, maka apa? Diapain ayat itu? Ittakhadhahu huzwa. Apa artinya dijadikan huzwa? Ejekan, bukan ejekan dalam pengertian seperti kita anak-anak, tetapi seperti di tempat yang dikatakan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Jadi artinya ayat yang dia pakai hanya digunakan untuk mencari dunia. Ayat yang dia hafal, ayat yang digunakan hanya untuk mencari pendapatan duniawi. Menjadi penghafal Al-Quran, menjadi semacam profesi sebagaimana profesi seorang insinyur. Bukan sebuah warasatul anbiya, bukan warisan kenabian yang ditugaskan oleh Allah untuk membimbing umat manusia. Ulaika lahum adzabun muhin. Mereka itu baginya adalah azab yang menghinakan. Jadi mereka tahu ayat Allah, tetapi apa kata Allah? Ulaika lahum adzabun muhin. Bagi mereka ada azab yang menghinakan. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan bidadari 72? Allah justru mengatakan adzabun muhin. Jadi tidak pernah ada kejahatan yang diganjar dengan surga di dalam Al-Quran. Meledakkan gerejanya orang, mengacau negaranya orang, itu tidak pernah ada kata dalam Al-Quran yang menggembirakan orang seperti itu. Allah mengatakan lahum adzabun muhin. Bagi mereka mendapatkan azab yang menghinakan. Min waraihim jahannam.
dari belakang mereka jahanam. Apa artinya dari belakang mereka jahanam? Mereka tidak bisa mundur lagi. Wala yughni anhum ma kasabu. Dan apa yang mereka lakukan di dunia, jadi ada sesuatu yang dia lakukan. Mereka beramal. Kalau kita lihat mengajar Al-Quran, pasti kan kita anggap baik. Tapi Allah mengatakan wala yughni anhum ma kasabu syai'a. Apa yang mereka perbuat itu tidak menambah apapun kepadanya sedikit apapun. Wala mattakhadhu min dunillahi auliya, dan Allah tidak akan menjadi wali nanti baginya. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka ada azab yang besar. Diulangi lagi, lahum adzabun azim, bagi mereka ada azab yang besar. Nah, jemaah sekalian, ini kemarin sampai di situ. Sekarang kita masuk ke ayat 11. Ayat baru. Hada hudan. Jadi kita masuk pada ayat baru, Bapak Ibu sekalian. Hada hudan walladina kafaru. Hada, Al-Quran ini adalah petunjuk. Hada hudan sama dengan zalikal kitab. Zalikal kitab, itulah Alkitab. Di sini hada hudan, ini adalah hudan, panduan, petunjuk. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim, dan orang-orang yang kafaru. Orang-orang yang kafaru bi ayati rabbihim. Kata kafaru di sini artinya menolak. Jadi ayat Allah tadi hanya dijadikan sebagai huzwa. Lahum adzabun min rijzin alim. Bagi mereka ada azab. Lahum azabun, bagi mereka ada azab. Min rijzin alim. Rijz ini sebetulnya dari kata-kata kotoran. Jadi azab ini adalah alim. Jadi min rijzin alim. Jadi alim ini adalah sebetulnya sifat daripada azab. Ini sama-sama bentuknya, yaitu sama-sama dhammatain. Sini juga dhammatain. Nah, di sini min rijzin. Ya, jadi alim ini bukan sifat dari rijz. Kalau sifat dari rijz tentu alimin. Nah, jadi jemaah sekalian, artinya azab yang pedih ini adalah berasal dari dosa. Rijz itu kotoran. Jadi ulangi lagi, rijz itu adalah kotoran hati. Jadi kotoran-kotoran hati itu seperti tadi apa? Kesombongan, istikbar. Dan yang tidak ada rijz dalam hatinya yaitu manusia suci. Seperti dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, innama yuridullah liyudhiba ankum rijza ahlal bait. Ar-rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Hanya saja Allah ingin menghilangkan kotoran-kotoran ar-rijz dari kalian, wahai ahlul bait. Kemudian sekarang ayat 12. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau kita tidak mampu memahami dengan baik ayat-ayat Al-Quran yang tertulis itu, yang sampai kepada kita sekarang, paling tidak harusnya kita bisa memahami ayat-ayat Allah di sekitar kita, di alam semesta ini. Kita tahu bahwa perahu ini berjalan di atas air. Air ini hanya ada di bumi dan banyak sekali. Jadi air ini boleh dikatakan 2/3 dari permukaan bumi adalah lautan. Jadi mengherankan dari mana air ini datangnya begitu banyak, dan orang bisa beraktivitas, manusia bisa beraktivitas di atasnya. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Allah lah yang sakhkhara, memudahkan, menundukkan. Kata sakhkhara ini memudahkan. Semuanya bisa digunakan dengan gampang. Lakum, untuk kalian, manusia maksudnya. Jadi ini mirip dengan surat Al-Baqarah ayat 29. Jadi Allah membuat mudah semua yang ada di bumi ini, termasuk pada lautan, ini al-bahra, litajriya al-fulk, supaya kapal-kapal itu bisa berlayar. Al-fulku litajri, untuk berlayar. Jemaah sekalian, kenapa Allah SWT sering sekali mengangkat contoh al-fulk, perahu, bahtera?
Karena jemaah sekalian berbahagia, kalau kita berlayar, yang namanya lautan samudra itu adalah boleh dikatakan tak bertepi kelihatannya, tak bertepi. Dan tidak mungkin kita hidup di sana. Kita tidak bisa berenang sejauh berkilo-kilometer. Sekilo 2 kilometer mungkin susah kita berenang. Apalagi melintasi benua-benua. Melintasi negara-negara yang disekat oleh lautan. Tidak mungkin kita berenang. Tetapi kenapa manusia bisa lewat di atasnya? Karena Allah SWT tadi sakhara lakum al-bahra. Allah menundukkan, memudahkan bagi kalian manusia al-bahra. Untuk kalian menggunakan perahu di atasnya. Aslinya kita tenggelam. Nah, begitulah juga kehidupan ini. Secara keseluruhan, kehidupan ini adalah bagaikan samudra. Yang kalau kita tidak menaiki perahu, maka kita akan tenggelam. Maka nabi-nabi datang adalah diantaranya membuat perahu untuk kita semuanya. Siapa yang tidak menaiki perahu itu, berarti tidak akan selamat. Orang yang hanya menjadi penonton terhadap perahu itu, hanya berkata itu perahu, maka tidak akan pernah selamat. Ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang orang yang membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, tetapi melakukan kejahatan, adalah bagaikan orang yang hanya mengatakan itu perahu, tapi tidak pernah naik di atas perahu. Dia mengatakan itu bahtera, tetapi tidak pernah menaiki bahtera itu. Padahal Allah mengatakan, sakhara lakumul bahra litajriyal fulk fihi bi amri, atas urusannya, perintah Allah. Jadi bisa dikatakan bahwa perahu-perahu itu adalah dimudahkan atas perintah Allah, karena berarti bahwa menaiki perahu itu juga adalah perintah Allah. Kalau kita tidak menaikinya, kan berarti bahwa kita melanggar perintahnya. Walitabtagu min fadli, untuk mencari karunia-Nya. Karunia apa? Secara zahir artinya mencari pekerjaan, nafkah, kehidupan, maisha di muka bumi. Tetapi kata-kata min fadli juga adalah untuk mencari manusia-manusia sejati. Menaiki perahu itu agar kita bisa bersua dengan manusia sejati, insan kamil. Seperti dalam doa kita, tawaffana ma'al abror. Wafatkanlah kami bersama dengan al-abror. Wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Ini juga kita lihat, kalau tadi adalah bahtera, samudra, sekarang udara. Langit di atas kita. Kita lihat ini adalah pesawat terbuat dari logam. Ya, ini beratnya berton-ton, tapi kok bisa terbang? Ini jauh lebih besar daripada burung. Baru sekarang orang tahu bahwa ternyata Allah ciptakan burung, diantaranya adalah mengajari kita untuk terbang di udara. Jadi Allah menciptakan burung-burung itu adalah ayat-ayat Allah, agar manusia bisa melihat kepadanya, dan menciptakan alat yang sama yang disebut dengan burung besi. Burung yang bisa menerbangkan beratus-ratus orang di udara dengan selamat. Kita tahu bahwa jutaan penerbangan setiap hari di seluruh dunia membawa ratusan juta orang dari satu airport ke airport yang lain, dari satu bandara ke bandara yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Dulu kita hanya menyaksikan seperti ini, hanya burung-burung saja di udara. Yang bersaf-saf jalannya hanya burung-burung. Tetapi kemudian dengan belajar dari burung, lalu kemudian kita bisa membuat pesawat. Jadi artinya apa? Allah lagi-lagi membuat udara mudah ditaklukkan oleh manusia, karena Allah tunjukkan seekor burung saja yang tidak berakal bisa terbang di udara dengan sayapnya yang lembut. Maka kemudian dari situ manusia belajar tentang ilmu bagaimana terbang di udara. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah memudahkan kalian, sakhkhara lakum ma fis samawati, apa yang ada di langit. Jadi Allah memudahkan bagi kalian apa yang ada di langit, wa ma fil ardh, dan apa yang ada di bumi. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Jami'a, semuanya. Jadi semua ini Allah berikan kepada kita. Persis sama dengan, atau mirip sekali dengan surat Al-Baqarah ayat 29.
Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Allah jadikan mudah semua yang ada di langit dan di bumi ini, tetapi lalu kita manusia untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah. Allah fasilitasi kita, Allah berikan semua yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, tetapi lantas apa tujuan kita? Allah mengatakan tsumma stawa ila samai, agar kita juga bisa naik ke langit Allah Subhanahu wa taala. Bisa menapaki jalan-jalan rohani, bisa melakukan gerak vertikal, bisa mi'raj, bisa datang kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mendekat. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Cuma Allah mengatakan gerak perjalanan rohani, safari jiwa kita membutuhkan 7 lapis tingkatan. Inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian itu, inna fi dzalika la ayatin, ada tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Liqaumin yatafakkarun. Jadi inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian itu, la ayatin liqaumin yatafakkarun, ada tanda-tanda bagi kaum yang menggunakan yatafakkarun pikiran. Jadi kita sudah lihat ayat-ayat sebelumnya untuk beriman, kemudian apalagi yakin, kemudian apalagi menggunakan akal. Sekarang yatafakkarun, semua akhir-akhir ujung-ujung daripada ayat selalu berkaitan dengan substansi daripada manusia, yaitu entah akalnya kah, entah imannya kah, entah keyakinannya kah, entah pengetahuannya kah, entah berfikirnya kah, semuanya ini tidak ada pada hewan-hewan. Semuanya ini tidak ada pada makhluk-makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Semuanya ini hanya ada pada manusia. Jadi untuk menunjukkan kemanusiaannya manusia adalah dengan menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya, kemudian hasilnya lahirlah ilmu pengetahuan, dari ilmu meningkat jadi iman, iman meningkat jadi yakin. Jadi Allah berikan kepada kita sebagai satu jenis untuk melakukan perjalanan menempuh tingkatan-tingkatan tersebut. Nah, jemaah sekalian berbahagia, supaya perjalanan itu mulus, maka kemudian jiwa harus mulus. Supaya perjalanan itu lancar, jiwa juga harus tenang. Untuk mencapai ketenangan jiwa, diantaranya adalah bersikap pemaaf. Lihatlah tadi Imam Ali bin Abi Thalib, ketika ditebas kepalanya, dia katakan, perlakukan dengan baik orang itu. Kalau kamu tangkap dia, jangan sakiti. Kalau dia lapar, beri makan. Kalau dia haus, beri minum. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah. Qul, katakanlah Muhammad. Katakanlah siapa saja yang baca ayat ini. Lilladzina, kepada orang-orang yang amanu, beriman. Dikatakanlah kepada orang-orang yang beriman, iman itu adalah hasil daripada ilmu. Ilmu adalah hasil dari menggunakan akal dan pikiran. Katakan kepada orang beriman itu, yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah. Allah akan agar supaya yaghfiru, memaafkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita baca ayat ini dengan saksama. Katakanlah kepada orang beriman, liyaghfiru, memaafkan. Siapa yang disuruh maafkan? Orang beriman. Kepada siapa? Lilladzina la yarjuna ayyamallah. Kepada mereka-mereka yang la yarjuna, yang belum memahami tentang apa yang disebut dengan ayyamallah. Ayyamallah adalah hari-hari Allah. Hari-hari ketika kita nanti kembali kepada Allah, dan pada saat itu Allah adalah penentu utama. Pilihan bebas manusia sudah dicabut. Kehendak manusia sudah tidak ada lagi, tidak bisa terwujud lagi. Kehendak ada tapi tidak bisa terwujud. Misalnya ingin keluar dari neraka ada, tapi tidak bisa keluar dari neraka. Ingin diringankan azabnya ada, kehendak itu ada, tetapi tidak bisa terwujud lagi. Kenapa? Karena ikhtiar sudah tidak ada. Kehendak ada, keinginan ada, tetapi ikhtiar untuk itu sudah tidak ada. Maka Allah mengatakan, katakanlah kepada orang beriman, supaya memaafkan orang-orang yang la yarjuna ayyam Allah. Itulah sebabnya jemaah sekalian berkali-kali kita katakan di sini,
Marilah kita selalu berhenti memberikan penilaian kepada keyakinan orang lain. Marilah kita justru memaafkan kalau menurut kita dia salah. Jangan justru kemudian menyebabkan kita berjarak dengan mereka, apalagi menista mereka, merendahkan mereka dengan alasan mereka melanggar syariat dan sebagainya. Karena Allah mengatakan begini, coba. Katakanlah kepada orang beriman. Jadi orang beriman diminta untuk apa? Ya ghafiru lilladzina la yarjuna ayyam Allah. Bukan justru melukai mereka, mengebom gereja mereka, tempat ibadah mereka. Bagi kita mungkin berbeda pendapat, tetapi perbedaan pendapat tidak boleh menjadi alasan melakukan kekerasan atas nama agama. Allah mengatakan ya ghafiru lilladzina la yarjuna ayyam Allah. Supaya memaafkan orang-orang yang belum beriman, belum percaya, belum berharap untuk berjumpa dengan ayat-ayat Allah. Apa sebabnya? Karena masalah hukuman, masalah perlakuan itu urusannya Allah. Liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Apa sebabnya? Karena Allah lah nanti yang akan memberikan balasan, bukan kita. Tugas kita justru membimbing manusia. Tugas kita adalah membawa manusia kepada kebenaran. Jadi liyajziya qauman, Allah lah yang berkewajiban nanti di akhirat, bertugas, bertanggung jawab memberikan hukuman balasan kauman kepada suatu kaum bima kanu yaksibun, disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi perbuatan mereka di dunia itu urusannya Allah, kata ayat ini. Bukan urusan kita. Kalau urusan kita, ya ghafiru lilladzina la yarjuna ayyam Allah. Memaafkan mereka. Makanya jemaah sekalian, dalam beragama ini lagi-lagi selalu kita sampaikan ke dalam diri kita. Bukan selalu melihat, memikirkan orang lain, selalu mengatur orang lain, selalu mengurus orang lain. Ini adalah cara beragama yang keliru. Tugas kita beragama mengurus orang lain, mencari kekurangan orang lain. Ya, bahkan seakan-akan kita menegur apa bedanya dengan orang-orang yang kemudian berkata orang yang berpuasa itu harus dihormati, maka kemudian kalau ada orang makan harus dihentikan. Nah, ini juga pendapat-pendapat yang menurut mereka benar, lalu kemudian mereka melakukan campur tangan kepada urusan orang lain. Jadi apa bedanya dengan kita semuanya? Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, beragama itu melihat ke dalam jiwa kita masing-masing. Bukan melihat kepada orang lain, bukan melihat kepada perbuatan orang lain. Kalau perbuatan yang melakukan kejahatan, itu baru kita disuruh menghentikannya. Apa namanya kejahatan? Ingin merampok orang lain, ingin membegal orang lain, ingin membunuh orang lain, melukai orang lain. Nah, itu baru kita menghentikannya. Dengan cara apa? Dengan kita menariknya. Kalau tidak bisa, dengan berteriak. Tidak bisa, dengan pergi melapor kepada aparat hukum, kepolisian misalnya. Itu baru cocok. Kenapa? Karena tugas kita itu adalah membeningkan hati kita, membersihkan hati kita. Karena dengan hati bersih inilah nantinya baru kemudian kita bisa bergerak kembali kepada Allah SWT. Man amila salihan fali nafsihi. Siapa yang beramal saleh, maka untuk dirinya sendiri. Amila salihan, amal yang memperbaiki keadaan. Jadi man amila salihan, amal saleh itu memperbaiki keadaan. Jadi tidak bisa kita beramal saleh kalau dasarnya adalah dendam, benci, tidak bisa. Man amila salihan fali nafsihi. Siapa yang beramal saleh, maka untuk dirinya sendiri. Satu-satunya yang boleh kita kecam adalah pelaku kejahatan, pembunuhan, perampokan, dan sebagainya. Itu harus dikecam karena namanya merugikan orang lain. Tapi dari sisi yang lain, kalau mereka hanya berbeda pendapat dengan kita, berbeda agama dan kepercayaan kepada kita, berbeda mazhab dengan kita, tidak boleh diperlakukan seperti itu. Man amila salihan fali nafsih. Siapa yang melakukan amal soleh? Apa itu soleh? Mendamaikan. Soleh memperbaiki keadaan. Jadi bukan hanya kebaikan saja, tetapi soleh itu memperbaiki keadaan. Mengimprove situasi. Maka Allah mengatakan, maka kembali kepada dirinya sendiri. Jadi siapa yang beramal soleh, kembali kepada dirinya. Jadi setelah serangkaian ayat yang berbicara tentang iman, berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang akal, berbicara tentang pikiran terakhir,
tapi kemudian yang menentukan adalah amal saleh. Man amila salihan falinafsi, siapa yang beramal saleh kembali kepada dirinya sendiri. Jadi pernah kita sampaikan bahwa kita itu seperti lingkaran. Pertama belajar, setelah belajar kemudian kita berilmu, berilmu kemudian iman, iman beramal, kembali lagi kepada diri kita. Jadi kalau kita lihat seperti ini jemaah sekalian, ya. Jadi kita adalah seperti lingkaran yang modelnya seperti ini, ya. Ini pertama adalah belajar, ya. Belajar. Ini belajar. Kemudian belajar melahirkan ilmu, ilmu. Ya, ilmu. Kemudian ilmu melahirkan iman. Iman. Kemudian iman melahirkan yakin. Yakin. Yakin melahirkan amal. Nanti ini melahirkan amal. Ini adalah kembali kepada diri sendiri. Ya. Nah, kalau kita bikin gambarnya apa namanya? Flow-nya ini kita dari sini nih. Jadi mulai startnya dari sini diri. Diri kita belajar. Ini nomor 1. Lalu kemudian dari belajar lahirlah ilmu. Nomor 2. Dari ilmu lahirlah iman. Nomor 3. Dari iman lahirlah yakin. Nomor 4. Dari yakin lahirlah amal. Nomor 5. Dari amal kembali lagi kepada diri di sini. Ya. Nih 6. Jadi berputar-putar seperti ini. Jadi kita berputar-putar seperti ini Bapak sekalian. Startnya dari sini. Ibda binafsik. Ini kan berbentuk lingkaran. Dari mana kita mulainya? Startnya dari sini. Jadi Allah mengatakan harus startnya dari sini. Start dari sini. Jadi startnya dari sini. Mulai dari diri. Ibda binafsik. Jadi orientasi kita apa? Belajar. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Dari hasil belajar lahirlah ilmu. Dari ilmu lahirlah iman. Dari iman lahirlah yakin. Yakin lahirlah amal. Amal li nafsi. Wa man amila salihan fali nafsi. Kembali kepada dirinya sendiri. Maka diri semakin kaya, maka kemudian terus-menerus seperti ini. Ini berputar terus-menerus, semakin cepat perputarannya, semakin bagus. Jadi ini berputar terus-menerus. Ya. Semakin cepat perputaran ini, semakin bagus. Ya. Ini berputar seperti ini. Ya. Semakin cepat berputar ini, semakin bagus. Ya. Jadi oleh sebab itulah, semua yang lain itu, yang namanya makanan, minuman, hanya pendukung kepada kegiatan ini. Jadi semua yang lain ini dibawa seperti makan, minum, kemudian keluarga, harta benda, kemudian pangkat, dan sebagainya di sini, ini adalah merupakan pendukung saja kepada proses ini. Jadi ini adalah mendukung proses ini. Karena yang dibawa ini cenderung bersifat hewani, makan, minum, dan sebagainya. Maka ini hanya mendukung ini. Ini adalah kegiatan dunia yang tujuannya mendukung ini di atas. Inilah sebetulnya kemanusiaan kita. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima atakallah. Carilah apa yang Allah berikan kepada kalian. Apa yang dicari? Ad-daral akhirah. Nah, kata-kata daral akhirah itu artinya kehidupan di balik kehidupan alam materi. Jadi daral akhirat tidak bisa diartikan hanya akhirat saja. Tapi kehidupan di balik kehidupan materi. Jadi kita mencari makan, mencari minum, berumah tangga, mengumpulkan harta benda kita, menapaki pangkat-pangkat dan jabatan dalam rangka untuk mengaktifkan gerak lingkaran ini, yaitu belajar, berilmu, beriman, yakin, amal, lalu kemudian amal ini memperbaiki diri kembali. Begitulah seterusnya sampai kapan? Ilal lahdi kata Rasulullah, sampai ke liang lahat. Ini aktivitas harus kita lakukan sampai ke liang lahat. Ya, jadi menuntut ilmu itu talabul ilmi faridatan ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan perempuan. Dari mana? Kata Nabi, minal mahdi ilal lahdi.
dari sejak buayan sampai kepada liang lahat. Allah mengatakan, man amila shalihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat buruk, ini kita kasih merah buruk. Kalau ini tadi adalah saleh, maka sama-sama juga kembali kepada nafsnya, kembali kepada nafsnya. Haknya di sini juga adalah nafs. Jadi siapa yang berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada dirinya. Siapa yang berbuat buruk, keburukan kembali kepada dirinya. Summa ila rabbikum turja'un. Tapi ujung-ujungnya kepada Tuhan kalianlah. Ila rabbikum turja'un. Siapapun kita akan dikembalikan kepada Allah. Karena siapapun kita akan kembali kepada Allah, maka tugas kita adalah untuk memperbaiki, memperkaya, mengenrich kita punya jiwa-jiwa masing-masing. Bukan memikirkan orang lain. Interaksi kita orang lain hanya sebatas tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Terus kayak terbaik, coba kita lihat ini. Ini adalah orang Yahudi di Baitul Maqdis sana, di tembok ratapan. Ini adalah orang Yahudi di tembok ratapan. Artinya mereka juga punya kepercayaan seperti itu, dan mereka juga tentu ada fadilah-fadilahnya juga. Siapa yang datang ke tembok ratapan sini mungkin dosanya diampuni, akan dekat kepada Tuhan. Mereka juga membaca doa-doa ini. Ya. Seperti kalau kita ke masjid disiapkan doa-doa kalau kita ziarah kuburan. Ya. Bedanya mereka ini pakai kursi, kalau kita di bawah. Tapi lihatlah mereka pakai sal juga ini. Kalau kita pakai salnya ke masjid ini pasti kita dipanggil kiai, ustadz nih. Coba lihat. Jadi kalau kita mengatakan dengan gampang mengatakan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Nah sekarang kalau kita menggunakan sal seperti ini, apakah kita lantas jadi Yahudi? Karena ada tuh yang menggunakan hadis man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh-contoh satu kaum, termasuk kaum itu. Nah, sekarang kita tahu yang mana yang mencontoh siapa. Tentu jawabannya yang mencontoh yang belakangan, mencontoh yang terdahulu. Nah, Yahudi ini lebih tua daripada kita, bahkan lebih tua dari Nasrani. Coba lihat pakai peci putih juga ini, pakai peci ini. Berarti kalau kita pakai peci juga Yahudi dong, karena mencontoh-contoh satu kaum. Dengan demikian tidak boleh kita dengan gampang menggunakan hadis itu untuk menyerang orang lain. Mengatakan dia sudah menjadi ini dan itu hanya karena menyerupai. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau begitu hadis itu tidak diterima. Diterima. Yang harus kita perhatikan adalah makna daripada tasyabuh. Apa itu tasyabuh? Menyerupai dalam hal keburukan. Siapa yang suka minum-minum berarti masuk kategori orang yang peminum. Siapa yang biasa berjudi termasuk kategori kaum penjudi. Seperti itu. Bukan untuk hal yang baik. Kalau untuk yang baik, ini contoh-contoh. Tidak ada yang tidak contoh. Yang pertama pakai jas itu adalah pendeta di gereja. Ya. Yang pertama pakai sepatu juga itu adalah orang Barat, orang Nasrani. Mana ada orang Islam dulu pakai sepatu? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian coba lihat salnya nih. Sama dengan kita kalau ke masjid. Ya, mereka juga pakai begitu. Nah, saya sampaikan ini jemaah sekalian bahwa tidak boleh kita dengan gampang asal mencontoh satu kaum lalu dikatakan bagian daripada kaum itu. Coba lihat ini, pakai peci. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dan agama Yahudi ini adalah agama samawi. Diakui dalam Al-Quran bahwa dia adalah termasuk agama yang datang dari langit, dibawa oleh Nabi Musa, kitab sucinya adalah Taurat. Persoalan mereka ada yang tidak sejalan dengan kitab suci atau tidak, itu bukan urusan kita, urusan mereka sendiri. Tapi bahwa Yahudi sebagai agama itu adalah agama langit. Nabi Musa sebagai seorang nabi, ia adalah Nabi Allah, bahkan disebut sebagai salah satu ulul azmi. Walaqad ataina bani Israil al-kitab. Ini diberikan kitab suci. Dan sungguh kami berikan kepada Bani Israel. Tadi yang datang ke situ adalah Bani Israel. Kami berikan kepada Bani Israel Alkitab, kitab suci. Jadi ada kitab sucinya. Wal hukmah, dan juga kami berikan kepadanya hikmah. Wan nubuwah, juga kami berikan kenabian. Warazaqnahum, dan kami berikan rezeki kepada mereka minat thayyibat, yang baik-baik. Kami berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik. Jadi kita tahu orang Yahudi juga itu makannya yang
baik-baik juga. Orang Yahudi tidak makan babi juga itu. Ya. Orang Yahudi juga itu berhati-hati dalam hal makanan. Makanya saya katakan berkali-kali di tempat ini bahwa yang kita tentang daripada Israel di Timur Tengah itu bukan Yahudinya, bukan suku Israelnya, tetapi karena menempati tanah orang Palestina itu saja sebetulnya. Dengan mengusir pemilik tanahnya, bahkan membunuhnya, melakukan kekerasan kepadanya, itu yang kita tentang. Bukan ras Israelnya, bukan juga agama Yahudinya. Wa faddalnahum 'alal alamin. Kami muliakan mereka. Faddalnahum. Kami muliakan mereka alal alamin atas seluruh alam. Apa sebabnya? Karena Allah berikan kepadanya ajaran tauhid. Allah kirim kepada mereka nabi-nabi yang mengajarkan ajaran langit. Maka dengan itu adalah faddalnahum 'alal alamin. Jadi Allah yang menjelaskan kepada kita siapa saja yang mengamalkan ajaran-ajaran langit, ajaran-ajaran tauhid sejati, maka kemudian Allah muliakan. Pada saat itu, pada saat Bani Israel masih berpegang teguh kepada Alkitab dan Al-Hikmahnya dan kenabian yang ada padanya, maka Allah muliakan di atas bangsa-bangsa lain. Selama mereka bersama dengan nabinya. Tetapi diceritakan juga dalam Al-Quran, setelah mereka berpisah dengan nabinya, menentang nabinya, maka mereka dihinakan kembali. Bahkan di Mesir diperbudak. Di Mesir diperbudak. Jadi artinya apa? Kemuliaan itu bukan berdasarkan ras, bukan berdasarkan agama, tapi berdasarkan pengamalan atas isi Alkitab dan ajaran kenabian. Jadi kalau kita memiliki kearifan, maka kemudian dimuliakan terhadap seluruh alam. Jemaah sekalian berbahagia, maka oleh sebab itu kita tadi membeningkan hati. Dari mana? Dari sifat hasad, dari sifat dengki yang akan membakar kebaikan kita. Ini ada hadisnya dari Nabi, bahwa yang namanya hasad dan dengki itu adalah membakar kebaikan kita sebagaimana ranting-ranting kering membakar sekitarannya. Wa atainahum bayyinatin minal amri. Dan kami berikan kepada mereka Bani Israel bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas minal amri, daripada urusan-urusan ketuhanan. Amri di sini amr. Kita tahu amr, kita sudah sampaikan urusan rohania. Karena kita tahu Allah punya dua hal di sisinya, yaitu lahul khalqu wal amru. Ketika berbicara tentang amr berarti berkaitan dengan masalah-masalah rohani. Jadi yang namanya ulul amri itu bukan pemerintah secara umum yang dibicarakan, tetapi yang memegang urusan-urusan kerohanian, urusan-urusan spiritual yang mengajak manusia naik ke atas, melampaui alam materinya. Pamakhtalafu, maka tidaklah mereka berselisih, pamakhtalafu illa, kecuali mimba dimaja'ahumul ilm, setelah datang kepada mereka al-ilm. Jadi kalau kita lihat kok kenapa ikhtilaf terjadi setelah mereka datang ilmu. Tadi lihatlah di atas orang yang menghafal Al-Quran. Lalu kenapa sampai tega membunuh imam masjid yang sedang sholat? Al-Quran mengatakan bagi yang bainahum, karena iri hati di antara mereka. Jadi iri hati yang membuat orang menjadi pelaku kejahatan. Bagi yang bainahum, kedengkian di antara mereka. Jadi illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, bagi yang bainahum, karena ada kedengkian di antara mereka. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Tuhanmu, inna rabbaka yaqdi, memutuskan bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fima kanu fi yakhtalifun, atas apa yang mereka perselisihkan. Jadi Bapak Ibu lihat berkali-kali Tuhan mengatakan menyangkut masalah benar salah itu nanti urusan Allah. Bapak Ibu baca lagi ayat ini. Mari Bapak jemaah sekalian membaca ayat ini baik-baik. Allah mengatakan inna rabbaka, kita baca dari sini. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu lah yang punya tugas untuk yaqdi, memutuskan, memvonis. Yaqdi itu dari kata qada yaqdi, lahirnya kata qadi. Qadi itu adalah hakim. Allah lah Tuhanmu lah yang memutuskan. Ingat kata-kata qada dan qadar dari sini. Sungguhnya Tuhan mulai yang punya tugas untuk memutuskan bainahum, di antara apa mereka
ikhtilafkan, perselisihkan di akhirat. Jadi kalau sudah terjadi perbedaan pendapat di dunia ini, bukan tugas kita menganggap kamu ini dan kamu itu. Tugas kita adalah tadi beriman dengan iman kita, berkeyakinan dengan keyakinan kita, berilmu dengan ilmu kita, dan beramal toh kembali kepada diri masing-masing. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Terhadap apa yang mereka perselisihkan urusan Allah. Jadi cuma sekalian berbahagia, kerja kita mencari kekurangan-kekurangan orang baru melakukan penilaian. Ini bukan tugas kita Bapak Ibu sekalian berdasarkan ayat ini. Itu tugasnya Allah. Tugas kita apa? Belajar, belajar, dan belajar. Lalu kemudian temuan pribadi kita imani. Ingat, temuan pribadi kita imani. Belajar, belajar, dan belajar. Sehingga mendapatkan ilmu. Ilmu yang kita dapatkan kita imani. Iman kita kemudian ditingkatkan menjadi yakin. Setelah itu kemudian meledak menjadi amal soleh. Kalau amal soleh kita lakukan, kembali kepada diri kita sendiri. Bukan kepada orang lain. Ingat, kepada diri sendiri. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, buruk juga kembali kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Jadi kalau ada orang lain berbuat buruk, bukan jahat ya, buruk, maka keburukan itu kembali kepada dirinya sendiri. Beda jahat dengan buruk. Kalau berbuat buruk itu misalnya tidak ibadah, itu kan buruk. Tidak belajar itu buruk, tapi bukan jahat. Orang tidak belajar bukan kejahatan. Ya. Buruk. Buruk itu artinya tidak baik. Buruk bagi jiwanya sendiri. Kalau ada orang berbuat buruk, itu urusannya kembali kepada dirinya, bukan kepada diri kita. Jadi kalau ada menurut kita perbuatannya salah, buruk, ya itu urusannya dia. Tidak perlu merisaukan diri kita. Sehingga kemudian kita mengangkat diri kita menjadi polisi agama, polisi syariat misalnya. Bukan tugas kita untuk itu. Jadi Allah mengatakan, ini baca kita lagi-lagi baca, inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Sungguhnya Tuhanmu lah yang akan memutuskan di antara mereka atas apa mereka perselisihkan di hari kiamat. Apa yang diperselisihkan berkaitan dengan ilmu yang datang dari Allah. Karena Allah mengatakan wa atainahum bayyinatin minal amri. Tetapi mereka berselisih setelah datang ilmu kepada mereka karena iri hati di antara mereka. Maka cuma sebagai syariat itu adalah jalan untuk kita lewati. Syariat bukan sesuatu yang kemudian kita diberikan kuasa untuk menjadi polisinya syariat. Syariat itu untuk kita lewati. Ingat, kita lewati sendiri. Summa ja'alnaka ala syariatin minal amri. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad berada di atas syariat. Ala syariatin minal amri. Apa artinya tadi minal amri? Urusan rohani. Jadi syariat ini dari kata syari', bahasa Arab itu syari'. Jadi kalau kita tanya, di mana kamu tinggal? Aina taskunu? Ana askunu fi syari'. Fi syari' di Ponegoro, di jalan di Ponegoro. Itu syari' jalan. Jadi syariat itu adalah jalan. Jalan apa? Berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rohani. Salat itu adalah berkaitan dengan rohani. Puasa berkaitan dengan rohani. Syariat itu adalah minal amri. Maka syariat di sini tidak bisa kita persempit hanya dengan potong tangan. Syariat hanya dipersempit kisas. Itu hanya bagian di antara syariat. Syariat itu adalah totalitas daripada agama. Dan syariat tidak boleh diambil daripada hawa nafsu kita. Syariat itu adalah dari Al-Quran. Seperti contohnya misalnya kita mewajibkan orang kalau bulan Ramadan untuk memasang tirai. Kita tanya itu dari mana ajaran itu? Kalau kita anggap itu syariat Islam, ayatnya di mana? Sekarang kalau kita suruh orang pakai tirai, kalau dia makan dengan alasan menghormati orang berpuasa, kita tanya, kalau di rumah kita punya anak perempuan dan istri yang kebetulan tidak berpuasa, bagaimana caranya dia makan? Kan tidak berpuasa. Ya, makanya harus tidak di dalam rumah kita, karena kita ada di dalam rumah. Agama sendiri mengajarkan arti syariat bahwa orang boleh tidak berpuasa asalkan alasan syar'inya terpenuhi. Ingat, alasan syar'i. Jadi syariat membenarkan orang tidak berpuasa asalkan memenuhi alasan syar'i. Apa alasan syar'inya? Sakit, safar, atau tidak mampu lagi berpuasa. Kan jelas sekali dalam Al-Quran. Iya.
Faman kana minkum maridun. Siapa di antara kalian sakit? Au ala safarin atau safar. Kemudian apa lagi? Maka hendaklah tidak berpuasa, cukup mengganti di hari yang lain. Walladzina yutiqunahu, dan orang yang benar-benar tidak mampu lagi berpuasa. Fa fidyatun ta'amu miskin, tinggal bayar fidyah. Artinya syariat membenarkan orang tidak berpuasa. Ada orang yang gugur kewajiban berpuasanya. Nah, bagaimana kalau dilarang orang buka warung pada bulan Ramadan? Kemana mereka para musafir itu makannya? Ya, kemana mereka yang di rumah itu cari beli makanan? Jadi jemaah sekalian, syariat itu adalah Al-Quran. Kalau kita tiba-tiba mengatakan orang berpuasa harus tutup warungnya, itu dari mana ayatnya, dari mana hadisnya? Ya. Jadi ingat, kita sampaikan namanya syariat berdasarkan kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, yang masyhur, bukan berdasarkan persepsi-persepsi subjektif pribadi dan kelompok. Summa ja'alnaka ala syariatin minal amri. Kemudian Allah menjadikan kaum Muhammad berada di atas syariat. Urusannya apa? Rohani. Karena urusannya rohani itu sifatnya personal, individu. Maka fattabi'ha, ikutilah syariat itu. Fattabi'ha. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang ini ada lagi la siapa? Ya'lamun. Jadi Allah memberikan penekanan pada mengetahui lagi. Jadi Allah mengecam orang yang la ya'lamun. Berarti Allah namanya mafhum mukhalafahnya, berarti Allah sangat menghormati orang yang berilmu. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu mereka, artinya tetaplah berdiri di atas syariat, berjalan di atas syariat. Syariat itu tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu. Kalau ada hawa nafsu, marah kalau orang makan di depan kita, itu hawa nafsu namanya. Ya. Yang namanya puasa itu justru ajaran untuk sabar. Apa namanya sabar? Ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, ya bukan sabar namanya. Sabar itu Pak, kalau ada tantangan. Kalau kita naik perahu baru dilamun ombak, nah itu baru sabar namanya. Ya. Kita kesana kemari cari pekerjaan baru belum dapat, itu sabar namanya. Tapi kalau cuma di rumah tidur-tiduran saya kerjanya, ya itu bukan sabar namanya Pak. Sabar itu kalau aktif di luar sana, mencari nafkah, mencari pekerjaan, baru belum dapat, itu sabar namanya. Berilmu tapi susah rasanya berilmu, tambah lama tambah susah, itu sabar namanya. Sabar itu harus dalam konteks berjuang, baru dalam sabar. Kalau tidak berjuang, bukan sabar namanya. Allah katakan, wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Ingat, la ya'lamun, tidak berilmu. Jadi selalulah ikuti orang berilmu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tanda-tanda orang berilmu itu adalah selalu belajar. Innahum la yughnu anka minallahi syai'a. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu la yughnu anka minallahi syai'a. Toh kalau mereka berbuat tidak mempengaruhi kita. Sama sekali tidak akan dapat. Yughnu, tidak akan membantu kita. Anka, dari kita, dari kamu. Minallah, dari Allah syai'a. Jadi kita berjalan sesuai dengan keyakinan kita hormati mereka dengan keyakinan mereka. Toh apa yang kita lakukan hanya untuk diri kita, apa yang mereka lakukan tidak akan membantu kita sesedikit pun di sisi Allah SWT. Wa inna zalimina ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang zalim itu juga akan berkumpul sesamanya orang zalim. Jadi orang zalim ini berkumpul sesamanya orang zalim. Ba'duhum awliya'u ba'din. Dia akan berwilayah kepada sesamanya orang zalim. Sedangkan wallahu waliyul muttaqin. Sedangkan orang bertakwa itu walinya adalah Allah. Allah adalah walinya orang bertakwa. Berarti siapa? Berarti walinya orang bertakwa adalah juga orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir daripada rangkaian ayat 11 sampai 20 ini adalah kembali kepada Al-Qur'an lagi. Jadi selalu Allah dalam Al-Quran mengamanahkan Al-Quran ini. Kenapa? Karena Allah tahu persis bahwa problem manusia adalah ketika jauh daripada tuntunan daripada Al-Quran. Hada basair linnas. Ini adalah basair. Hada, apa itu basair? Yang di sini diartikan pedoman. Ini juga di bawah sini pedoman. Basair itu dari kata basirah. Basirah bentuk jamannya basair.
Jadi basira, jadi artinya Al-Quran ini adalah memperbaiki basira. Al-Quran ini adalah menyembuhkan, ingat, wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa syifa. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan basira. Apa itu basira? Adalah penglihatan hati, penglihatan jiwa. Penglihatan jiwa itu bisa redup, bisa rabun seperti mata. Apabila apa? Apabila ditutup oleh macam-macam perbuatan tadi, dendam, dengki, dan sebagainya. Kebodohan terutama tadi, ketidaktahuan. Karena tadi layak lamun, memperturutkan hawa nafsunya. Maka Allah mengatakan Al-Quran ini adalah basair, penyembuh basirah. Maka disebut dengan basirah. Al-Quran adalah basirahnya manusia, hati nuraninya manusia. Jadi Al-Quran adalah hati nurani untuk seluruh manusia. Baru wahudan, pedoman. Nah ini akhirnya kemudian menggunakan permainan kata-kata aja, pedoman, panduan kan sama aja sih sebetulnya. Ini panduan, pedoman. Jadi kita artikan basair itu bukan pedoman, tetapi basirah. Al-Quran ini adalah basirahnya manusia, kacamatanya manusia, kacamata yang Allah buatkan untuk manusia yang matanya telah rabun misalnya, matanya telah sakit. Maka Allah kirim Al-Quran, kitab suci, untuk menyembuhkan penyakit mata hati tersebut. Wahudan, baru pedoman. Warahmatun, baru kemudian pelembut hati. Ya, rahmah itu adalah kasih sayang. Fabima rahmati minallah lintalahum, kata surat Al-Imran 159. Disebabkan karena rahmat telah Muhammad, kamu bersikap lemah lembut. Liqaumin yuqinun, untuk siapa semuanya? Untuk yakin, orang yang yakin. Tadi di atas ya'lamun. Jadi yakin ini adalah puncaknya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, dari yakin nantinya baru lahirlah amal yang benar. Jadi Al-Quran adalah basirah untuk seluruh manusia dan petunjuk dan pelembut hati bagi kaum yang yakin dengan kebenaran Al-Quran ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi Al-Quran untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi Al-Quran, kita belajar Al-Quran bukan untuk teropong hati orang lain, bukan untuk teropong amalan orang lain, bukan untuk teropong perbuatan orang lain, tapi untuk diri kita, karena hanya bisa sembuh hati kita kalau kita mengobati diri kita sendiri. Mengobati jiwa kita tidak ada dokternya, tidak ada spesialisasinya kecuali diri kita masing-masing. Dan Allah hanya berikan obatnya, yaitu Al-Quran. Hada basairul linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Nah, Bapak sekalian, lagi-lagi belajar agama bukan untuk meneropong amalan orang lain, bukan untuk meneropong perbuatan-perbuatan orang lain menurut kita salah. Apa sebabnya? Ya, nanti sama saja dengan orang lain yang sedikit-sedikit menyebut orang lain bid'ah berdasarkan persepsi pribadinya, sehingga artinya umat terjadi ketegangan terus-menerus. Agama lagi-lagi adalah untuk orang lain. Siapa yang beramal saleh fali nafsihi, wa man asa, siapa yang berbuat buruk falaiha, juga untuk dirinya sendiri. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Afwan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beri penjelasan sikit Ustaz, bahawa dalam awal surah Baqarah kata zalikal kitab, di sini agak berbeza sikit untuk saya fahami, bahawa basara datang dulu, kemudian hudan datang kemudian haza digunakan kat sini. Beri pendalaman sikit Ustaz pada kefahaman kami. Barakallahu fi. Afwan semua. Afwan Bang. Ya, baik Mas Keser bahagia. Jadi pertanyaan Pak Nur adalah tentang ayat 11 ini ya. Kalau di surat Al-Baqarah itu zalika, dan di beberapa surat lain juga ada kata zalika atau tilka ayatullah. Jadi hada dengan zalika dalam bahasa Arab berbeda, tapi sama-sama namanya isim isyarah. Isim isyarah itu artinya kata benda menunjuk sesuatu. Jadi kalau kita menunjuk sesuatu hanya dua kemungkinan. Kalau dekat ini, kalau jauh itu. Nah, itu bahasa Melayu juga begitu. Kalau dekat namanya ini, kalau jauh itu. Di dalam surat Al-Baqarah menggunakan kata dzalika. Dzalika itu namanya kata tunjuk jauh. Orang Arab menyebutnya isim isyara lil ba'id. Kata tunjuk untuk yang jauh. Sedangkan haza namanya isim isyara lil qarib. Kata tunjuk untuk yang dekat. Jadi untuk yang dekat haza. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian berbahagia, apa bedanya antara zalikal kitab dan dengan haza hudan?
kesimpulannya sebelum kita jawab, yang namanya zalika dan haza tadi apa? Kata tunjuk. Ulangi lagi kata tunjuk. Apa artinya kata tunjuk? Ada sesuatu yang ditunjuk. Nah ini dia. Jadi ada sesuatu yang ditunjuk. Ya. Ada sesuatu yang ditunjuk. Kalau tidak ada yang ditunjuk ya tidak boleh pakai kata tunjuk kan. Jadi kalau kita katakan itu pasti ada yang ditunjuk. Kita katakan ini pasti ada yang ditunjuk. Nah, terus apa yang ditunjuk? Kalau kita katakan Al-Quran. Lah, ketika ayat ini turun, kan Al-Quran secara mushaf belum ada. Ingat, mushafnya belum ada. Kata mushaf ini yang tersusun rapi sekarang. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu mushaf, buku. Jadi yang kita sebut mushaf itu kalau bahasa kita buku. Ya. Jadi belum terkompilasi dalam bentuk buku. Nah, ketika Al-Quran belum terkompilasi dalam bentuk buku, lalu siapa yang disebut hada di sini? Hada hudan. Kan belum ada. Begitu juga zalikal kitab. Siapa yang disebut dengan zalikal kitab kalau belum terkompilasi, belum terkumpul? Sementara jelas-jelas sudah kata hada atau zalika. Nah, pasti yang ditunjuk adalah orang yang berfungsi sebagai hudan. Orang yang di dalam jiwanya adalah sepenuhnya Al-Quran. Orang yang di dalam jiwanya sepenuhnya sudah ada Al-Quran dan pahaman Al-Quran. Makna Al-Quran sudah ada padanya. Jadi ketika turun zalikal kitab, pasti Tuhan, Nabi juga menunjuk orang itulah Alkitab. Ketika turun ayat ini, hada hudan, maka pasti mengatakan ini juga adalah petunjuk. Pasti memegang orang itu. Jadi orang itu tadi berjarak, itulah dia petunjuk. Kemudian sekarang orang itu dekat, dia pegang. Nabi memegangnya, inilah orang petunjuk. Zalikal kitab larabe hudan, itu hudan juga. Hada hudan. Jadi zalikal kitab larabe hudan. Jadi artinya yang namanya Alkitab itu sama fungsinya yaitu hudan, dan yang dimaksud di situ adalah orang. Ini hanya Mas Kaiser bagian. Siapa yang paling tahu siapa yang menjadi yang cocok, yang Al-Quran itu telah ada secara sempurna pada dirinya? Hanya Rasulullah. Karena pandangan Rasulullah adalah pandangan Allah. Basirahnya Rasul adalah basirahnya Allah. Matanya Rasul, matanya Allah. Ingat sebelumnya kita sampaikan ayat maramaita izramaita, kalau kamu melempar Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi Allah melempar. Berarti pada saat Nabi memilih, kan bukan Nabi memilih, hakikatnya Allah memilih. Ketika Nabi menunjuk, berarti hakikatnya bukan Nabi menunjuk, tapi Allah yang menunjuk. Najimah berbahagia, itulah yang disebut dengan dan. Makanya Nabi pernah mengatakan, man kuntu maulahu, siapa yang selama ini aku adalah maula, tempat berlindungnya dari sisi rohani, maka inilah dia, Ali adalah juga pelindungnya. Nah, itu yang disebut dengan hada hudan. Nah, maka dikatakan walladzina kafaru bi ayatina. Jadi kafaru di sini adalah melawan, yang ditunjuk hada hudan di sini. Nah, jemaah sekalian, ketika orang yang ditunjuk pada zaman Nabi tidak ada, lalu kemana ayat ini berlabuh? Ya tentu akan selalu ada yang bisa ditunjuk ayat ini. Itulah sebabnya kita katakan hidup ini tidak pernah kosong dari manusia suci, supaya ayat ini tetap berlaku. Yaitu selalu ada yang ditunjuk hada hudan. Dan ketika orang itu ada tetapi dia di luar panca indera kita, maka berlaku kata dzalika dan hada sekaligus. Karena apa? Kita bisa mengatakan dzalika karena tidak dijangkau panca indera, tapi bisa kita katakan hada karena apa? Karena dia selalu bersama dengan kita, walaupun kita tidak melihatnya dengan panca indera kita. Berikutnya lagi Pak Wahyudin, silakan. Iya, syukran Ustaz, syukran. Masya Allah. Soal Lailatul Qadar Ustaz ya, pada surah Al-Qadar lah, sama yang surah Dukhan kemarin kita bicarakan. Ya. Saya mengutip istilahnya Ibrahim Sarkar waktu ada ceramah waktu itu ya Ustaz. Dia ada istilahnya cukup menarik buat saya Ustaz, yaitu pada bulan Ramadan ini adalah bulan berseminya Al-Quran ya Ustaz ya. Ya. Nah, di surah Al-Qadar itu kan menggunakan kata-kata Laila. Apakah ini ada hubungannya feminitas Allah dalam mengungkap feminitas malam Al-Qadar itu Ustaz. Nah, saya juga teringat di dalam masyarakat kita Ustaz, mudah-mudahan saya hanya menghubung-hubungkan aja apa benar apa tidak. Ketika orang-orang tua kita dulu memberikan anaknya dengan kata Nur Laila
atau Leli kalau di kota-kota, atau Lili apa dan sebagainya. Mungkin ini terinspirasi dari sini atau dinisbatkan dengan kata-kata Laila itu, Ustaz, bukan kata Lail gitu. Itu yang pertama. Mohon pencerahannya, Ustaz ya. Kemudian yang kedua, tadi soal basir gitu. Dalam Al-Quran itu kan banyak sinonim dengan kata-kata melihat ini. Ada kata nazara yanzuru, fal yanzuril insanu ila ta'ami. Terus ada kata ra'a ara'aital ladzi yukadzibu bihi. Terus yang tadi itu basair. Nah, ini apa? Sinonim ini kan sinonim. Terus perbedaannya itu di mana, Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama kita bicara tentang Lailah. Jadi ada hadis daripada Imam Shadiq mengatakan bahwa Ramadan itu adalah musim seminya Al-Quran. Musim semi. Itu dikatakan itu hari Ibrahim Sargar bahwa musim semi itu di antara 4 musim adalah yang paling indah. Jadi di negara-negara 4 musim itu ada musim seminya. Kalau di Indonesia kan tidak ada, cuma 2 musim. Nah kalau di sana ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, dan ada musim dingin. Nah dari 4 musim itu yang paling indah adalah musim semi. Kenapa? Pada saat itu tumbuh-tumbuhan sudah mulai keluar pucuk-pucuknya, kembang-kembang sudah mulai merekah. Nah terutama bunga-bunga pada saat itu paling banyak. Jadi pada musim semi paling indah adalah bunga-bunga. Jadi kalau kita ke negara-negara yang 4 musim, kalau kita datang pada bulan Maret itu pasti indah. Kenapa? Karena kembang-kembang itu banyak, merekah semuanya. Nah, jadi namanya musim semi. Nah, intinya apa? Ya namanya musim semi identik dengan kembang. Kembang itu bahasa Arabnya Zahra. Jadi bahasa Arabnya kembang itu Zahra. Dan di dalam bahasa kita, Zahra itu biasanya rata-rata perempuan, jarang laki-laki. Nah, karena memang identik dengan bunga itu kan perempuan. Dan atas dasar itu, Nabi sendiri memberikan gelaran kepada putrinya dengan Zahra. Ya. Kita tahu semuanya, Nabi memanggil putrinya dengan Fatimah Zahra. Sebabnya ketika dinasti Fatimiyah berkuasa di Mesir, membuat universitas besar namanya Al-Azhar. Dari kata Zahra juga. Ya, jadi kembang. Nah, yang namanya kembang itu tadi adalah perempuan. Nah, jemaah sekalian sebagai lalu pada malam-malam Lailatul Qadar, baik di surat Ad-Dukhan ataupun di dalam surat Al-Qadar itu menggunakan bentuk feminin, bentuk perempuan. Menggunakan kata Lailatun, bukan Lailun, tapi Lailatun ada tak marbutonya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Ya, jadi menjadi perempuan. Jadi apa artinya Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia? Ya, apakah ini terkait dengan putri Nabi? Ya, bisa juga. Kenapa jemaah sekalian berbahagia? Karena tidak mungkin Nabi menyebut namanya. Ingat, perkataan Nabi adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi ketika misalnya memberi nama putrinya Fatimah dengan Az-Zahra, maka Fatimah itu juga adalah merupakan timbangan benar salah. Karena Nabi pernah mengatakan siapa yang menjadikan Fatimah itu bahagia berarti membahagiakan aku. Siapa yang menjadikannya dia marah membuat marah aku. Kenapa? Fatimah itu adalah belahan jiwaku. Disebut sebagai qurratu ainir rasul. Dia adalah penyejuk matanya Nabi, itu Fatimah. Fatimah itulah yang kemudian nanti oleh Allah atau oleh Nabi digelar sebagai ibu daripada bapaknya, ibu bapaknya. Tidak pernah ada anak menjadi ibu daripada bapaknya. Karena ketika ibunya meninggal, Khadijatul Kubra, justru Khadijah ini berpesan kepada anaknya. Biasanya kalau orang tua meninggal, ibu meninggal berpesan kepada suaminya. Pak, itu nanti jaga anak kita baik-baik. Kan begitu Pak Bu sekalian. Kalau ibu meninggal duluan, dia merasa malakul maut sudah dekat, pasti dia panggil tuh suaminya, Pak, itu jaga anak kita baik-baik. Kan begitu. Saya titipkan anak itu kepada kamu. Ya sepeninggal mama, jaga baik-baik. Didik dia dengan baik sampai dia menjadi mandiri dewasa. Itu kan rata-rata seperti itu Pak Bu sekalian. Tetapi ketika Khadijatul Kubra itu akan meninggal, tidak begitu. Kira-kira apa sebabnya? Satu, dia tahu bahwa suaminya rasul. Kalau dia mengatakan begitu berarti menasihati suaminya tidak pada tempatnya. Lalu yang dipanggil Khadijah siapa? Justru anaknya. Ini kan jarang terjadi.
seorang ibu yang akan meninggal dunia, yang dipanggil bukan suami tapi anaknya. Nak sini. Wahai Fatimah, sebentar lagi ibu akan meninggal dunia. Dia katakan, jaga ayahmu baik-baik. Coba lanjutkan. Rawatlah ayahmu baik-baik. Pesannya justru kepada anaknya, pada putrinya. Rawatlah ayahmu baik-baik. Jagalah ayahmu baik-baik. Perlakukanlah dia sebagaimana ibu selama ini memperlakukan dia kepadanya. Itulah sebabnya disebut sebagai ummu, kan? Perlakukanlah dia sebagaimana aku, kata Khadijah, memperlakukan ayahmu selama ini. Di mana Khadijah mengorbankan segala-galanya untuk suaminya. Karena dia tahu suaminya berada di jalan yang benar, on the right track. Lalu kemudian dia berpesan kepada anaknya, wahai putriku, sepeninggal ibu, perlakukanlah ayahmu baik-baik. Rawatlah dia baik-baik. Nah, makanya disebutlah dengan gelaran apa? Ummu Abiha. Tidak pernah ada anak seperti ini, kecuali Fatimah. Ummu Abiha. Ibu daripada bapaknya. Ya. Kenapa? Karena setelah Khadijah meninggal, Fatimah yang masih sangat belia ini benar-benar memperlakukan ayahnya seperti seorang anak dari seorang ibu. Seperti ibu terhadap ayahnya. Nah, cuma sekali terbaik kalau Nabi misalnya dilempar batu, dicaci maki, dia lihat ayahnya datang berdarah-darah, Fatimah sudah lari keluar, membawa lap basah luar biasa. Merangkul ayahnya, memapa ayahnya kembali ke rumahnya. Sambil menyekah, melap badannya yang berdebu dengan kain basah tadi. Itulah Fatimah Zahra. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, apakah ada hubungan yang jelas? Allah sendiri berbicara kepada di dalam Al-Quran, dan ini adalah kita semua bisa baca. Berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, menggunakan kata perempuan, Lailatun, bukan Lailun. Padahal dalam surat Al-Lail, wal-laili, kan begitu, wal-laili iza yaghsha. Itu menggunakan bentuk laki-laki. Di berbagai tempat menggunakan bentuk laki-laki. Tapi untuk Lailatul Qadar, ketika dikatakan ada ruh yang turun dari sisi Allah. Tanazzalul malaikati war-ruh. Jadi dengan demikian seakan-akan Allah katakan bahwa ruh itu adalah ruh suci yang dimulai daripada seorang wanita suci. Tanazzalul malaikati war-ruh. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Ustaz Ahyudi tadi, yang kedua adalah tentang apa tadi ya? Tahyudin. Sinonim kata basair deh. Oh ya, basair dengan Ra'a. jadi kalau ra'a itu, ra'yu itu lebih kepada pendapat, dan itu bisa subjektif kalau ra'yu. Ya, jadi makanya terkadang mengatakan kalau baca Al-Quran jangan pakai ra'yu. Udah benar. Tapi akal boleh, beda ra'yu dengan akal. Kalau akal itu selalu bersifat objektif. Ketika dia subjektif bukan akal, namanya ra'yu. Ra'yu itu bisa pendapat pribadi. Makanya ketika Nabi Ibrahim menanyakan anaknya tentang perintah Allah, menggunakan kata ra'a, bukan akal. Karena bisa saja berbeda. Nabi Ibrahim mengatakan, inni ara ya bunanya, inni ara fil manam, anni azbahuka fanzur madza tara. Dia tidak mengatakan fanzur mata tabusir, tapi maza tara. Wahai anakku Ismail, saya melihat dalam tidur, saya diperintah untuk menyembelih kamu. Anni azbauka. Fanzur, maka perhatikanlah. Mada, bagaimana tara pendapat kamu. Bagaimana pandangan kamu. Kaifa tara. Mada tara. Kenapa menanyakan seperti itu? Artinya ra'yu bisa berbeda. Untungnya Ismail tidak berbeda dengan ayahnya, dan berarti tidak berbeda dengan wahyu. Iya. Tapi artinya penggunaan kata ra'yu bisa berbeda dengan wahyu. Ra'yu bisa berbeda dengan wahyu. Itulah sebabnya kalau baca Quran jangan pakai ra'yu tapi pakai akal, itu wajib. Nah, sayangnya sering sekali orang menyalahartikan ra'yu dengan akal itu sendiri. Ini jelas tidak tepat. Jadi ketika dikatakan alam tara kaifa, apakah engkau tidak melihat? Artinya apa? Semua orang bisa menyaksikan bahwa yang namanya anak yatim itu harus dikasihani. Jadi pandangan-pandangan ini harus sama semua seluruh manusia. Tara. Nah, jemaah sekalian, jadi kemudian basirah. Dalam Al-Quran kata-kata basair ini banyak. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 103 juga ada. Dikatakan bahwa Allah meliputi seluruh penglihatan. Ya, yudrikul absar. Jadi yudrikul absar wala yudrikul absar. Dia meliputi segala absar,
tetapi absar tidak meliputi dia. Baru di ayat berikutnya, hadza basairu mir rabbik. Ini adalah basair dari Tuhan kamu. Jadi artinya untuk melihat Allah melalui dengan basair. Kalau dengan mata biasa tidak bisa. Ya, jadi basir adalah apa? Pandangan jiwa yang terlepas dari berbagai macam bentuk namanya. Pandangan jiwa setelah terjadi mukasyafah. Sebelum terjadi mukasyafah hanya ra'yu namanya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ustaz, Kita Pak Andi angkat tangan, Ustaz. ada ya, silakan. Ada satu pertanyaan dari Bu Hesti. Bu, izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Lagi belajar bertanya secara langsung, Ustaz. Oh ya, silakan Pak Andes. Tadi mengenai skema tadi kita belajar, diri kita belajar akhirnya mendapatkan ilmu, Ustaz ya. Kemudian setelah kita mendapatkan ilmu, kita menjadi percaya, iman. Nah, setelah percaya kita menjadi yakin. Kan dari mulai tahap belajar sampai dengan iman, saya mengatakan bahwa itu kita menggunakan akal, kita berpikir, sehingga akhirnya iman kita tuh dasarnya adalah dari berpikir. Nah, setelah sampai ke yakin untuk menjadi amal, kita juga sepertinya harus membawakan emosi di situ, supaya itu ada motivasinya, ada dorongan, sehingga beramalnya itu ada muncul driving force-nya, Ustaz. Jadi ketika udah nyampe di yakin, tapi setelah diantarkan oleh pikiran, kita harus masukkan di situ juga emosi, sehingga ada pikiran dan emosi, itu membuat amal kita akan menjadi semakin kuat. Itu yang saya tangkap. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang tadinya yang berpikirnya tidak objektif, rasional? Tadi kan kita kan dari diri ke iman itu harus objektif rasional. Nah, sementara yang objektif, yang subjektif emosional, kalau saya tangkap itu dia bypass dari diri langsung ke iman, Ustaz. Jadi tidak melewati tahap belajar ilmu dan iman. Dia langsung iman saja dengan emosionalnya, tapi dia tidak menggunakan akalnya. Sama seperti gini kira-kira. Kalau saya menggambarkan orang-orang yang fobia. Kalau subjektif itu kan hanya sebagian orang, sementara kalau objektif itu adalah universal. Seperti orang fobia terhadap kecoa. Itu hanya sebagian kecil orang secara subjektif, dia yakin bahwa dia takut dengan kecoa. Tapi banyak sebagian besar orang secara objektif, kecoa itu bukan suatu hal yang menakutkan, Ustaz. Nah, saya menangkapnya seperti itu. Tolong Ustaz perbaiki persepsi saya. Apakah benar seperti itu? Orang yang subjektif emosional itu jam dari diri langsung ke iman. Seharusnya kita harus objektif dulu, kita menggunakan akal kita dulu, dan secara rasional, baru kemudian kita masuk ke dalam objektif emosional. Tapi bukan subjektif emosional, tapi objektif emosional. Sama halnya ketika kita tahu bagaimana kisahnya kisahnya Imam Hussein dipenggal, kita sangat tahu bagaimana belajarnya, ilmunya, sampai tahap bahwa kita tahu situasinya seperti apa. Tapi ketika nyampe di situ, kita harus masukkan emosional kita, sehingga kita sangat bersedih ketika Imam Hussein diperlakukan seperti itu, Ustaz. Nah, pertanyaan saya adalah, Ustadz, tolong ajarkan saya bagaimana cara melihat kegagalan berpikir ini antara diri belajar ilmu iman itu jadi bypass dari diri ke iman, sehingga tadi Ustadz katakan bahwa di Al-Quran ini sebenarnya tidak ada kita petunjuk untuk menyakiti orang lain, untuk membunuh orang lain. Tapi ternyata ada saudara-saudara kita itu yang menggunakan ayat Al-Quran juga, yang menyatakan dan yakin bahwa kita halal darahnya orang kafir, gitu. Kita halal membunuh orang, membom orang, gitu. Dan saya berpikir pasti kegagalan itu muncul dari diri yang langsung ke iman dengan menggunakan pendekatan subjektif emosional. Tolong pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Andes. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, di dalam ilmu pengetahuan ya memang tidak bisa dihindari nantinya rasa. Bahkan di dalam Al-Quran juga kita sudah, di dalam pembahasan kita juga sudah sering menyebut rasa dengan kata zauk. Jadi rasa itu zauki. Ya, jadi rasa itu adalah justru puncaknya, Pak Andes. Jadi ada saatnya akal berhenti bekerja, dan yang bekerja adalah rasa, zauk, emosi tadinya. Tetapi emosi yang benar adalah yang dituntun oleh akal sebelumnya. Contohnya misalnya kita bergerak kepada Allah itu melalui pendekatan akal. Karena untuk mengetahui adanya Allah, belajar. Makanya ayat pertama adalah Iqra, bacalah. Jadi kata Iqra, bacalah itu artinya aktifkanlah akal pikiran kamu. Karena yang namanya belajar itu adalah
mengaktivisir akal pikiran. Kalau tidak mengaktivisir akal pikiran, tidak belajar namanya. Jadi apapun pelajarannya, pelajaran sejarah, pelajaran matematik, semuanya mengaktivisir akal pikiran. Maka oleh sebab itulah dari aktivitas akal pikiran dalam belajar, proses belajar, lahirlah ilmu pengetahuan, knowledge. Dari knowledge ini kemudian muncullah keyakinan, iman, percaya. Jadi kita percaya karena ilmu. Makanya kenapa banyak orang tertipu Pandes dengan itu binomo, karena tidak punya ilmunya, langsung percaya, akhirnya tertipu. Jadi harusnya aturannya belajar ilmu baru iman. Nah, setelah iman, lalu kemudian melakukan pendekatan-pendekatan diri, takarrub, lahirlah yakin. Yakin baru kemudian amal. Benar, amal ini harus didorong oleh rasa, emosi, zauk namanya dalam bahasa Al-Quran. Nah, pertanyaannya kenapa ada orang loncat, tidak melewati proses ini, tiba-tiba langsung ke iman. Dari diri langsung ke iman. Jadi kalau kita gambar di sini, dia terjadi bypass di sini. Tiba-tiba dia ke sini. Ya. Tanpa melewati dua tahapan ini. Jadi dia tidak melewati tahapan ini. Ya. Ini tahapan sangat penting ini. Dan Al-Quran berkali-kali menyebutkan ini. Tapi tiba-tiba bypass. Ternyata Bapak sekalian, apa yang kita gambarkan ini juga dibenarkan oleh para neurolog, ahli neurologi. Dan inilah tadi jawaban atas pertanyaan Pak Andes. Kenapa ada orang berilmu seperti itu? Istilah kaum neurolog namanya emotional hijacking. Namanya pembajakan emosional. Artinya bahwa Allah telah menciptakan neuron-neuron kita itu, otak kita, itu ternyata berlapis 3, bahkan berlapis 4. Lapis pertama yang paling di luar namanya hipotalamus. Hipotalamus itu adalah cepat tanggap. Begitu kita lihat ular, lari. Kayak begitu. Itu cepat tanggap, tidak perlu mikir. Ini ularnya berbisa atau tidak, itu belakang. Harus menghindar secepatnya. Begitu melihat harimau, harus lari dulu. Jangan berpikir ini harimaunya harimau jantan atau harimau jinak. Kalau berpikir begitu, pasti sudah kemakan harimau. Jadi oleh sebab itulah, begitu lihat harimau, lari. Nah, itu namanya hipotalamus. Ya, begitu mendengarkan tiba-tiba suara hujan, pasti lari. Ya, nyari tempat berteduh. Nah, itu namanya hipotalamus, bersifat cepat tanggap. Ya. Langsung refleks, itu adalah gerakan refleks. Begitu lihat, itu namanya hipotalamus. Hipotalamus itu berada persis di depan kepala kita yang dekat dengan mata kita. Kenapa harus cepat tanggap? Di belakang itu ada namanya korteks. Korteks itu adalah bersifat kognitif. Korteks kognitif, bersifat intelektual, intelek, nalar. Nah, harusnya yang masuk harusnya melalui korteks dulu. Ya. Kalau suasananya tidak darurat, ya tidak perlu melewati hipotalamus. Hipotalamus itu hanya apabila darurat saja, tiba-tiba hujan deras dan kita di jalan, langsung lari cari tempat bernaung. Tidak perlu lihat ke atas dulu. Pokoknya begitu hujan deras, langsung cari tempat bernaung. Nah, dalam kondisi normal harusnya dari indera, mata, telinga, dan sebagainya langsung ke korteks. Korteks itu adalah tempat belajar dan ilmu ini. Nah, tetapi kata ahli neurologi, banyak yang tidak melewati ini. Langsung pergi ke apa yang disebut dengan di belakangnya korteks itu adalah limbik. Limbik system. Sistem limbik. Limbik itu adalah fungsinya afeksi, rasa, emosi. Nah, ketika apa yang kita lihat, dengar, dan sebagainya langsung kepada sistem limbik, maka terjadilah namanya pembajakan emosional. Artinya emosi membajak proses. Harusnya prosesnya melalui korteks, tiba-tiba langsung masuk kepada apa yang disebut dengan limbik system itu, emosi. Akhirnya tanggapannya tidak rasional, tapi emosional. Dan hebatnya lagi, karena dia beragama, tanggapan emosionalnya dibungkus dengan bahasa-bahasa agama. Nah, inilah. Jadi jawabannya adalah terjadi yang disebut dengan emotional hijacking, di mana yang mengambil alih kendali tiba-tiba sistem limbik. Harusnya apapun pengendalinya dulu adalah korteks. Setelah melalui proses korteks, baru masuk ke limbik. Nah, seperti itulah. Bahkan nanti di dalam limbik itu ada satu bulatan yang kecil sekali, yang nanti menyala apabila tersentuh dengan hal-hal yang bersifat transenden, namanya lobus temporal. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Ada lagi pertanyaan tadi satu? Waktunya Ada, sudah habis. Ustaz. Ya, silakan. Jadi, siapa ini? Ibu Hesti ya. Ya. Ibu Hesti, apa ciri orang yang dapatkan sentuhan? Gampang sekali Bu Hesti. Tanda mendapatkan Lailatul Qadar, semakin cinta kepada tadarus dan tadabbur. Ya.
Jadi kalau sudah menghidupkan malam Lailatul Qadar, tapi sering alfa tadarus dan tadabbur, nah berarti tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ibu dokter. Assalamualaikum. Ibadah puasa Ibu Bapak semoga sehat Pak selalu. Ustaz, Bu Dokter. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bu Rati. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Syukran. Terima kasih Ustaz. Bu Dokter. Sama Bapak Bu Yeni. semua. Sama Bu. Maulid batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.